bihi wa man ihtada bi hudahu wastana bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para asatidzah dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan lalu kita telah belajar tentang al-haqiqah dan majaz. Al-haqiqah tentu satu kata yang dipakai untuk makna yang sebenarnya, ya. Adapun jika satu kata itu tidak dipakai pada makna yang sebenarnya disebut majaz. Contoh asadun, ya. Ya, ketika kita memakai lafal asad untuk hewan yang sudah diketahui itu, maka itu disebut haqiqah. Adapun penggunaan asad untuk orang yang pemberani, maka itu disebut majaz. Karena asad ketika dipakai untuk seseorang yang pemberani, maka itu sedang memakai kata bukan pada makna yang sebenarnya. Kemudian majaz dibagi menjadi dua, ya. Majaz yang alaqahnya, hubungan antara makna asli dan makna tidak asli adalah musyabahah, kemiripan, maka itu yang disebut dengan isti'arah. Jadi penggunaan satu kata bukan pada makna yang sebenarnya, tapi antara makna yang sebenarnya dan makna yang tidak sebenarnya tadi ada hubungan yang sifatnya kemiripan, maka itu namanya isti'arah. Adapun jika hubungan antara makna yang sebenarnya dan makna yang tidak sebenarnya bukan kemiripan, maka disebut majaz mursal. Kemudian isti'arah dilihat dari sisi yang disebut musyabbah atau musyabbah bi, maka ada dua macam. Jika yang disebut itu adalah musyabbah bi, maka itu yang namanya isti'arah tasrihiyah. Kemudian jika yang disebut adalah musyabbah, kemudian diberi atau disimbolkan satu kata dari lawazim musyabbah bih, maka itu disebut makniyah. Kemudian isti'arah juga dibagi menjadi asliyah dan tabi'ah, dilihat dari sisi kata yang dipakai. Jika isim jamid, maka dia adalah asliyah, dan jika fi'il atau mustaq dari fi'il, maka tabaiyah. Ini isti'arah kita sudah bahas kemarin. Kemudian juga kita sudah membahas tentang majaz isti'arah tamthiliyah. Kemudian juga sudah membahas tentang majaz mursal. Majaz mursal sebagaimana tadi kita sebutkan adalah majaz yang antara makna hakiki dan makna majazi hubungannya adalah bukan kemiripan, tapi mesti ada alaqah, dan alaqahnya macam-macam. Kita sudah bahas kemarin, ada sababiyah, ada musabbabiyah atau akibat, ada juz'iyah, sebagian. Yang disebut adalah sebagian, tapi yang dimaksud adalah seluruh, atau kulliyah. Yang disebut itu seluruh, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Ini kan semuanya adalah penggunaan kata yang bukan pada makna sebenarnya. Penggunaan kata yang bukan pada makna yang sebenarnya, tapi alaqahnya bukan musyabahah, bukan
apa namanya, kemiripan, ya, bukan kemiripan. Sekarang kita akan masuk pada al-majazul akli, tapi sebelumnya barangkali ada pertanyaan? Barangkali. Cukup? Kalau was'alil qaryah. Was'alil qaryah. Iya, ini nanti masuknya ke majaz akli. Ya, ini yang akan kita bahas. Iya. Pertama is'al. Is'al untuk mana hakiki? Bertanyanya makna hakiki. Makna hakiki. Tapi soal ini, pertanyaan ini ke desa. Pertanyaan ini ke desa. Apakah desa bisa ditanya? Tidak. Orangnya. Iya. Orangnya. Nah, maka nanti kalau kita fokusnya pada, jika fokusnya pada isnadil fi'il, fi'il ini diberikan kepada siapa, maka itu masuknya majaz akli. Tapi kalau kita fokus pada al-qaryah, bahwa al-qaryah di sini tidak makna aslinya tapi ahlul qaryah, maka masuknya majaz mursal. Alaqahnya tadi apa? Mahalnya. Maka ada, kemarin sudah saya singgung bahwa ada saling apa ya, ada saling keterikatan antara majaz mursal dengan majaz akli, tergantung kita melihatnya dari sisi apa, sisi kata atau sisi isnad. Sisi kata atau sisi isnad. Kalau kata berarti nanti majaz mursal, tapi kalau melihatnya dari sisi isnad, maka dia maksudnya majaz akli. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke al-majazul akli. Ke al-majazu al-akli. Qala hafizahullah ta'ala, al-majazul akli. Majaz akli itu apa? Huwa isnadul fi'li. Huwa isnadul fi'li, menyandarkan fi'il, au ma fi ma'nahu, atau yang berada di makna fi'il. Hu kembali ke fi'il, ila ghairi ma huwa lahu, menyandarkan pada selain apa yang semesti. Namanya juga majaz. Ya, majaz itu lawannya hakik. Cuma ini posisinya sebagai posisi yang kita lihat adalah posisi isnad, menyandarkan sesuatu. Gampangnya begini, Jokowi itu membangun tol di mana-mana. Secara lafaz siapa yang bangun? Jokowi. Tapi apakah Jokowi turun bangun langsung? Tidak. Jadi isnadul bina ila Jokowi ini bukan isnad hakiki, karena yang bangun tukang. Nah, ketika kita nisbatkan yang bangun adalah Jokowi, ini adalah isnad majaz, karena bukan hakiki. Maka dalam kondisi seperti ini namanya majaz akli, karena posisinya ada di isnad, menyandarkan pekerjaan membangun kepada
orang yang bukan yang bangun. Tapi tentu di sana ada anak alaqah. Maka alaqahnya adalah sababiyah. Kenapa sababiyah? Karena Jokowi adalah sebab dia yang menyuruh kontraktor, kemudian kontraktor punya tukang. Ini sebagai contoh, nanti akan disebut macam-macamnya. Jadi huwa isnadul fi'il, menyandarkan sebuah pekerjaan, au fi maknahu, atau yang berada di makna fi'il. Yang berada di makna fi'il itu apa? Isim fa'il. Itu kan di situ ada makna fi'il. Isim maf'ul juga ada makna fi'il di situ. Ya. Ila dinisbatkan ila ghairi ma huwa lahu, dinisbatkan ke selain yang fi'il itu untuknya, gitu ya. Li alaqah, karena ada hubungan. Li alaqatin mani'atin min iradati al isnadil haqiqi, yang menghalangi bahwa fi'il itu secara hakiki dinisbatkan ke dia. Al-isnadul majazi atau al-majazul akli. Majaz akli nama lainnya apa? Al-isnad al-majazi. Ini nama lain majaz akli. Yakunu ila sababil fi'li, ya, bisa majaz ini bisa ke sababil fi'il. Jadi fi'il tidak dinisbatkan ke pelakunya, tapi dinisbatkan ke sebabnya, gitu maksudnya. Saya ulangi. Fi'il, sebuah pekerjaan itu kan mestinya dinisbatkan kepada si pelaku. Nah, ini fi'il ini dinisbatkan ke sebab pelaku. Ya, atau sebab pekerjaan. Ya. Dinisbatkan kepada sebab pekerjaan. Au zamanihi, waktu pekerjaan. Nanti kita akan lihat contoh. Au makanihi, tempat pekerjaan. Au masdarihi, masdarnya pekerjaan. Au bi isnadil mabni lil fa'il ilal maf'ul, atau menisbatkan mabni lil fa'il, satu yang mabni lil fa'il yang maksudnya adalah aktif, ya, atau isim fa'il lah. Mabni lil fa'il adalah isim fa'il, tapi dinisbatkan kepada al-maf'ul. Kita akan lihat contohnya. Awil mabni lil maf'ul ilal fa'il, ini lawannya. Kita akan lihat contohnya. Lihat al-amthilah. Al-isnadu ila sababil fi'li, menyandarkan fi'il kepada sebab fi'il. Contoh, banal amiru kathiran minal madarisi bi Misra. Banal amiru, ya, presiden membangun banyak sekolah. Apakah presiden yang bangun sendiri? Tidak, berarti di sini ada majaz. Karena majaznya ada di isnad, maka disebut majaz akli. Alaqahnya apa? Alaqahnya sababiyah. Kenapa? Karena al-amir sababu wujudil fi'il, sababul bina, karena dia yang punya kekuasaan untuk memerintah. Maka dia yang memerintah berarti dia yang menjadi sebab adanya bangunan, membangun, pekerjaan membangun. Oke. Begini ya. Jadi intinya bahwa ada penisbatan sebuah pekerjaan bukan kepada pelaku tapi ke sebab pekerjaan. Sudah? Contoh yang kedua, al-isnadu ila zamanil fi'li,
menisbatkan kepada zaman, waktunya pekerjaan. Contoh, naharuz zahidi shaimun. Naharuz zahidi shaimun. Siangnya orang yang zuhud itu puasa. Walailuhu qaimun. Malamnya orang yang zuhud itu tahajud. Nah, di sini ada shaimun dan qaimun. Secara sighah apa ini? Isim fa'il. Isim fa'il berarti yarfa'u fa'ilan. Aslinya naharu az-zahidi shaimun huwa. Oke. Apa i'rabnya naharu? Mubtada. Mana khabarnya? Shaimun. Dan di kata shaimun ada dhamir. Huwa. Karena bisa saja kita sebut naharu zahidi shaimun abuhu. Kalau shaimun abuhu, siapa yang puasa? Abuhu. Maka abu fa'il. Ketika abu nggak ada berarti dia dhamir huwa. Oke. Dilihat dari sisi makna, apanya yang puasa? Apanya yang puasa? Secara lafaz. Secara lafaz siapa yang puasa? Nahar. Karena shaimun itu khobarnya nahar kan? Saya ulangi, secara lafaz siapa yang puasa? Nahar. Tapi makna yang semestinya yang puasa zahid. Sehingga menisbatkan puasa ke nahar ini majaz. Mai? Oke. Saya ulangi sekali lagi. Ya, pelan-pelan. Naharuz zahidi, siangnya orang yang zuhud itu puasa. Yang puasa secara lafaz siapa? Nahar. Ya, secara lafaz. Tapi mestinya yang puasa siang atau si zahid? Zahid. Tapi tidak disebutkan seperti itu. Justru yang disebutkan adalah waktunya. Ini berarti menisbatkan siam ke waktu siam. Maka ini adalah majaz akli alaqahnya zamaniyah. Majaz akli alaqahnya zamaniyah. Sama lailuhu qaim. Malamnya zahid adalah tahajud. Yang tahajud secara lafaz sini siapa? Lain. Padahal makna hakikinya yang tahajud siapa? Zahid. Ini berarti menisbatkan tahajud ke waktunya, ke lail. Dan ini bukan nisbat hakiki, tapi isnad majazi atau nama lainnya majaz akli. Alaqahnya zamaniyah. Gitu ya. Contoh ketiga, al-isnad ila makanil fi'li, menisbatkan tapi ke tempatnya pekerjaan. Contoh, izdahamat, berdesak-desakan, syawari'ul Qahirah, jalanan di Kairo. Di jalanan di Kairo berdesak-desakan. Aslinya yang desak-desakan siapa? Manusianya atau kendaraan bisa. Dia bukan, jalannya nggak berdesak-desakan. Jalannya macet. Padahal yang macet makanya gitu. Tapi ini penggunaan yang memang penggunaan majazi. Gitu loh.
jalannya macet. Dia bukan jalannya tetap jalan begitu saja, tapi yang macet kendaraan. Ini bukan kemudian bohong, ini secara bahasa namanya majaz. Iya, kalau godok kopi ini diantaranya adalah kemarin, ini pelajaran kemarin apa namanya? Majaz mursal. Namanya majaz mursal karena kalau fokus kita ada di kopi, bukan godok kopi, godok air buat kopi, godok wedang, masak nasi, ya. Nasi kok dimasak? Yang dimasak apanya? Beras. Itu kalau dalam surat Yusuf disebut ini arani aksiru khamra, aku meres khamr. Yang diperes sebenarnya bukan khamr, anggur, tapi anggur nanti jadi khamr. Ini iktibar masa yakun masuknya majaz mursal. Majaz mursal. Nanggur singkong, ya. Wis dadi singkong kok ditandur. Kudune nandur wite singkong. Nah itu kan wite singkong kesuwen gitu kan, dia nandur singkong. Ya begitulah. Jadi itu namanya majaz mursal, bukan kemudian kamu salah, nggak bisa kita salahkan karena ini penggunaan bahasa, ya penggunaan bahasa ada seperti itu. Baik, berarti izdahamat syawari'ul qahirah isnadul izdiham ilal syawari', mengisnadkan, menyandarkan fi'il izdahamat ke syawari' ini bukan isnad hakiki. Karena yang berdesak-desakan bukan syari'nya, tapi kendaraannya atau orangnya. Nah ini berarti yang tersebut adalah makan, maka alaqahnya adalah makaniyah. 4. Al-isnadu ila masdaril fi'li, isnad ke masdarnya fi'il. Contohnya jadda jidduk, ya seriusmu tuh serius, ya. Ini seperti jalla jalaluh kalau dalam mensifati Allah subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala atau qala Allahu jalla jalaluh, agung keagungannya. Yang agung sebenarnya siapa? Allah. Ini menisbatkan keagungan kepada masdarnya fi'il, kepada masdarnya fi'il. Masdarnya jalla jalalun, masdarnya jadda jiddun atau jaddun, ya begitu. 5. Isnadul mabni lil fa'il ilal maf'ul. Isnadul mabni lil fa'il ilal maf'ul. Lihat contohnya. Atau kata lainnya adalah, nama lainnya adalah, atau keterangan lainnya adalah istimalu ismil fa'il makan ismil maf'ul. Penggunaan isim fa'il dalam tempat, ya, di posisi isim maf'ul. Mestinya pakai isim maf'ul, tapi ini pakai isim fa'il gitu. Contoh, qala ta'ala la 'asimal yauma min amrillah. Asim apa secara sighah? Sifat. Apa artinya asim? Orang yang menjaga. La 'asimal yauma min amrillah. Padahal secara makna dia mestinya bukan yang menjaga tapi yang dijaga. Mestinya maksum, tapi Allah pakai kata asim. Tentu di situ ada makna balaghi. Bukan begitu saja Allah, berarti Allah salah. Oh, man anta hatta tukhati Allah. Siapa kita yang menyalahkan Allah? Allah salah, ini mestinya pakai maksum bukan pakai asim. Allah mengganti maksum dengan asim untuk memberikan satu makna balaghi. Sama seperti tadi izdahamat syawari'. Dia ada satu makna yang
yang tersirat dari penggunaan atau penisbatan sebuah fiil bukan kepada pelaku aslinya, Allah punya ingin memberi makna yang lebih, ya. Tidak ada yang menjaga, mestinya dia terjaga, tapi Allah pakai kata menjaga. Min amrillahi illa man rahim, illa man rahimahu, kecuali yang Allah kasih. Tidak ada yang bisa terjaga dari azab Allah, siksa Allah, urusan Allah, kecuali yang Allah kasih. Nah, ada makna yang lebih yang ingin Allah sampaikan di ayat ini ketika menggunakan isim fa'il, padahal makna yang tertuntut adalah menggunakan isim. Contoh yang keenam ini lawannya, isnadul mabni lil maf'ul ilal fa'il. Menisbatkan mabni lil maf'ul tapi ilal fa'il. Dengan kata lain, istimalu ismil maf'ul maka nasmil fa'il, lawannya. Iya, menggunakan isim maf'ul padahal pada tempat yang pasnya adalah pakai isim fa'il. Kaqaulihi ta'ala. Contoh firman Allah Ta'ala, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ada di mana? Mastur. Padahal mastur apa artinya? Ditutup. Padahal namanya hijab itu apa? Menutup. Hijaban satiran. Tapi beliau pakai hijaban mastura. Kalau di tafsir Jalalain ada salah satu disebutkan makna alim, azabun alim, bisa diartikan mu'lim, bisa diartikan mu'lam. Disebutkan begitu. Azabun alim adalah siksa yang pedih, ya. Itu siksa yang mu'lim, membuat pedih orang. Atau bisa juga dimaknai adzabun alim ay adzabun mu'lam. Siksa itu sendiri merasa pedih. Oh, ini kan lebih, kan? Jadi siksanya itu juga merasa tersiksa gitu. Karena menyiksa. Iya, menyiksa dirinya kan ya. Menyiksa orang kafir sampai dianya merasa tersiksa gitu kan. Nah, hijaban mastura ini aslinya hijaban satiran, tapi Allah pakainya hijaban mastura. Ini hijabnya saja mastur gitu. Ada makna yang lebih, bukan hanya segera dia hijaban yang menghalangi antara dia dan orang-orang kafir, tapi ini hijabnya pun mastur gitu. Jadi kan berlipat gitu ya. Ini memang sisi balaghah ya begini, ada makna-makna balaghi yang tajam sekali, masya Allah. Semakin takjub ya, dengan lafal-lafal yang Allah pilih. Wa kaqaulihi ta'ala innahu kana wa'duhu ma'tiyya. Ada di mana? Ma'tiyya, mestinya atiyah. Ya. Janjinya datang. Nah, ini janjinya didatangi. Janjinya bukan yang datang, didatangi, menjemput. Ya, masya Allah. Tentu sekali lagi bukan kemudian ini Allah salah, menahnu hatta nukhati Allah, tapi ini makna yang pasti Allah menyengaja menggunakan kata itu untuk sebuah makna balaghi. Jadi kalau kita bicara Quran, ikhwah, ketika secara ilmu zahir kita menganggap bahwa mestinya demikian, kok Allah tidak menggunakan itu, mesti Allah menginginkan satu makna lain. Husnuzan kepada Allah bahwa Allah ingin memberi sebuah makna yang lain.
untuk mengetahui makna yang tersimpan tadi itu nanti di ilmu ma'ani. Iya, di antaranya. Tapi dari ilmu bayan ini pun kita bisa merapat. Iya. Oh, ini apa ya? Kok Allah pakai makti ya? Mestinya kan adi. Kok Allah pakai mastur ya? Bukan pakai satir ya? Ya, itu di situ adalah peluang, ya, untuk kita tadabbur, peluang untuk kita mencari makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai bab majaz, hakikah wal majaz. Ada pertanyaan? Tidak yang ada tadi bahwa dengan balaghah itu kan memungkinkan orang bertadabbur, sehingga ketika mentadabbur ini kan berbeda-beda orang yang mentadabbur Iya. memunculkan satu makna yang berbeda. Iya. Terus kemudian dalam konteks itu apakah tidak bertentangan dengan janganlah engkau mengatakan sesuatu yang tidak Allah katakan, artinya bisa jadi keliru. Iya. Bahkan siapa yang menafsirkan Al-Quran kemudian dia merasa berat sehingga dia keliru. Iya. Iya. Gimana Pak? Ini tadabbur bukan tafsir. Jadi pintu tadabbur lebih luas daripada pintu tafsir. Kemudian tentu yang tadabbur harus memiliki alat. Salah satunya bahasa. Iya. Ketika mentadabburi tanpa ilmu ya memang di situ benar pun salah. Benar pun salah karena dia ngepasi benar saja dia. Iya, benar pun salah. Maka perlu memiliki satu alat terlebih dahulu. Di antaranya kita belajar balaghah ini di antara alat untuk kita tadabbur. Tiba-tiba orang belum pernah belajar balaghah kemudian mentadabburi ya tidak bisa, Ustaz. Ya. Sampai saat ini terkait dengan yang disampaikan tafsir Fidlalil Quran. Iya. Yang satu itu. Iya. Justru para ulama juga mengatakan karena juga dari sisi bahasa penguasaan beliau ahli, sangat sastra. Iya, yang mempermasalahkan orang lain nggak suka. Yang mempermasalahkan, itu ada faktor lain ya, yang mempermasalahkan tafsir Fidlalil Quran bahwa dia bukan tafsir, tapi tadabbur atau khawatir. Itu ya mereka yang tidak suka. Maka silahkan bisa melihat beberapa tayangan di YouTube terkait tafsir Fidlalil Quran yang lebih objektif. Ya, ada tafsir Fidlalil Quran fil mizan. Misalnya muhadarahnya Syekh bukan yang berbicara tentang tafsir Fidlalil Quran. Syekh Allahul musta'an. Namanya dosen saya kok dulu. Syekh Syihri. Ya, Syekh Syihri, beliau yang punya markas tafsir. Syekh Abdurrahman Asy-Syihri, Syekh Abdurrahman bin Ma'adah Asy-Syihri. Beliau dosen saya di KSU. Dan beliau punya markas tafsir. Beliau punya acara di YouTube itu Tafsirul Mufassirun. Saya melihat bahwa beliau cukup objektif menilai termasuk tafsir Fidlalil Quran. Dulu ketika saya di Libya juga ketika menulis bahas sepertinya bahas yang kedua, saya di Isyraf sama Syekh Mujahid waktu itu. Dan saya merujuk dalam bahas saya itu banyak ke Fidlalil Quran, itu tafsir tentang surat Luqman tentang pendidikan. Itu beliau menyampaikan sahih ya daris anna fi tafsir Fidlalil Quran fawaid muhimmah, fawaid jamilah, lakin la taktafi bihi.
la budda an tarji'a ila tafsir bil ma'thur. Itu saja. Tapi bahwa beliau juga mengakui bahwa di situ ada perenungan yang sangat dalam. Gitu. Ya? Betul. Tapi kan bagaimanapun beliau membawa lembaga Jamiatul Imam yang secara umum adalah dari Saudi, dan Saudi secara umum Salafi. Nah, gitu ya. Barakallahu fiik. Masuk ke al-kinayah. Jadi setidaknya ilmu bayan itu 3: tasybih, hakikah majaz, dan kinayah. Ya. Apa namanya? Tasybih, hakikah dan majaz, kemudian kinayah. Setidaknya ada gambaran di antum. Oh, ilmu bayan dalam balaghah itu mencakup 3 pembahasan ini. Minimal itu. Nah, nanti ada pengembangan-pengembangan itu silakan nanti antum perluas lagi. Untuk kinayahnya ini bagian sendiri bukan min aksamin maksad gitu. Ya dia tetap berkaitan dengan lafal, tapi ini semacam apa ya, kalau bahasa kita kiasan ya. Kiasan. Tidak bisa dijelaskan al-maksad tanpa bila tahqiqi. Oh, enggak. Bukan. Ini pembahasan sendiri. Kemarin saya sampaikan ilmu bayan itu adalah ilmu untuk kita mengungkapkan satu kata tapi dengan cara yang bermacam-macam. Okay. Mengungkapkan satu makna tapi dengan cara yang bermacam-macam. Contoh kemarin saya sampaikan bahwa kita ingin mengatakan kamu cantik. Kalau segera mengatakan kamu cantik itu gampang dan langsung dipahami kan. Tapi kemudian makna ini diungkapkan dengan kata kamu seperti matahari. Ya. Ya, anti kasyamsi fil diya, fil ida'ah. Oke. Kemudian anti kasyams tanpa kata fil ida'ah. Atau kemudian anti syamsun. Kemudian ya syamsi, wahai matahariku. Ini kan macam-macam. Kemudian bisa juga dengan sebuah kiasan. Saya nggak tahu ya. Ini yang sering gombal siapa ini? Iya. Ada yang ya kalau kita bilang mungkin artis ya yang sering gombal itu siapa? Denny. Fajar. Iya, Fajar set itu. Oh, Denny itu. Ya, kadang kita bisa melihat itu, yuk. Apa ya? Ya kalau itu adalah berbahasa Arab itu balaghahnya. Ya, itu balaghahnya. Misalnya dia mengatakan aku ingin membuat sebuah buku bersamamu. Buku apa? Buku nikah. Jadi apa ya, gombal gitu, dan gombal tapi itu sebenarnya pemilihan kata yang cakep ya. Baik. Al-kinayah, ta'riful kinayah. Al-kinayah lafzun, sebuah lafaz utliqa yang dilontarkan, wa urida bihi lazimu maknahu, diinginkan dari lafaz yang dilontarkan tadi lazimu maknahu, konsekuensi dari maknanya, ma'a jawazi iradati zalikal makna, dengan mungkin diinginkannya makna asli. Nah, ini beda dengan majaz. Kalau di majaz makna asli tidak mungkin. Bisa dipahami? Di pembahasan majaz itu makna hakikinya tidak mungkin, maka ada namanya qarina untuk menunjukkan bahwa ini yang diinginkan bukan makna hakiki.
Ayat. Contoh tadi majas akli yang baru saja, jalanannya berdesak-desakan. Kan nggak mungkin jalanan berdesak-desakan secara makna asli. Ini majas. Tapi kinayah lazimul makna itu yang diinginkan, tapi kalaupun makna asli yang diinginkan itu bisa. Faham bedanya antara kinayah dan majas? Kalau kinayah makna asli bisa dimungkinkan, bisa diinginkan. Contoh, fulanun kathirur ramad. Ini beliau menyebutkan orang itu banyak abunya. Ramad itu abu, awu, ya, banyak abunya. Banyak abunya itu bisa makna hakiki, memang dia punya abu yang banyak karena dia masaknya pakai kayu, bisa jadi kan. Tapi yang dimaksudkan orang ini banyak abunya, maksudnya karena dia banyak masak. Kenapa banyak masak? Karena banyak tamu yang datang. Kenapa banyak tamu yang datang? Karena dia dermawan. Jadi ingin mengatakan fulan dermawan, tapi pakai dia abunya banyak. Iya. Tapi ini kalau di Arab memang ini sudah ma'ruf. Kathirur rahmat itu adalah maknanya dia dermawan. Ya, dia bukan ambigu. Mungkin kalau di bahasa kita apa yang sifatnya kiasan tapi menunjukkan makna yang seperti itu. Barangkali ada yang mendatangkan contoh. Panjang tangan kan seperti itu ya. Iya, misalnya panjang tangan. Betul. Ringan tangan. Nah, betul. Ya, itu kinayah. Iya, betul-betul bisa jadi memang tangannya ringan. Makna hakikinya mungkin. Tapi yang dimaksud adalah dia suka membantu orang. Nah, itu. Suka menampar bisa jadi juga ya. Nah, itu ambigu mungkin ya. Ringan tangan. Main tangan. Oh, itu main tangan ya. Bukan ringan tangan tapi main tangan. Nyolongan. Tapi panjang tangan kayaknya bukan membantu deh. Kalau di bahasa kita dia panjang tangan nyolongan. Buang tangan. Oh, beda lagi itu. Oleh-oleh ya. Yang banyak membantu itu ringan tangan. Ringan tangan banyak bantu. Iya. Nah, ini jadi itu sebuah ungkapan yang makna hakikinya sangat mungkin dipakai, tapi yang dimaksud, yang diinginkan pertama adalah bukan yang makna hakiki, tapi makna yang tersirat. Atau yang disebutkan di sini adalah lazimu makna. Lazimu makna. Iya, karena lawazim ya, namanya lawazim kita perlu lihat, dan ini memang kata-kata yang memang sudah populer di masyarakat, dan itu kita tidak tahu dulu awalnya bagaimana gitu ya. Sudah populer di masyarakat, kita nggak bisa membuat-buat sendiri, nggak bisa membuat-buat sendiri. Iya, ini satu ungkapan-ungkapan yang memang sudah beredar di masyarakat. Taib. Kan kita misalnya penggunaan panjang tangan untuk mencuri itu siapa yang memulai juga kita tidak tahu. Kita belajar di SD dulu sudah ada itu gitu ya. Nah, adakah satu kata-kata baru? Mungkin ada juga. Contoh gabut. Apa itu gabut? Gabut itu kan gaji buta, tapi sekarang ini menjadi makna bingung nggak mau ngapain. Lagi gabut ini, lagi gabut itu makna yang sekarang ada orang anak-anak sekarang pakai kata gabut itu menunjukkan makna dia bingung mau ngapa-ngapain, mau ngapain bingung, maka disebutnya gabut. Padahal kalau kita telusuri, gabut itu gaji buta. Gaji buta itu apa? Orang yang digaji tapi karena dia tidak bekerja kan? Makan, istilahnya makan gaji buta. Ini orang memakan gaji buta. Memakan gaji buta itu dia mendapatkan gaji tapi nggak kerja apa-apa.
Kemudian disingkat menjadi gabut, yang akhirnya sekarang dipakai gabut itu bingung mau ngapain. Mungkin itu ya. Tapi itu kan juga nggak kemudian serta-merta viral atau kemudian umum, itu kan enggak ya. Nah begitu kayaknya. Tidak bisa mencoba untuk buat-buat sendiri. Memungkinkan saja kalau kita berbagai zaman itu kan perubahan makna, kemudian kita yang salah memahami karena Iya, memahami di zaman ini. bisa jadi, sangat mungkin, sangat mungkin. Baik. Aqsamul kinayah, macam-macam kinayah. Taksimul kinayah bi'tibaril makniyi anhu. Makni ini yang dikinayai. Makni yang dikinayai. Tangqasimul kinayatu bi'tibaril makniyi anhu salah satu aqsam. Yang dikinayai itu ada 3 macam. 1, an yakunal makniyu anhu sifatan. Yang dikinayai adalah sebuah sifat. Ini yang pertama sifat. Contoh tadi, fulanun katsirur ramad. Ini kan sifatnya sebagai seorang dermawan. Sifat dermawan dikinayai dengan katsirur ramad. Banyak abunya. Urutannya tadi ya. Kenapa banyak abu? Banyak masa. Kenapa banyak masa? Banyak tamu. Kenapa banyak tamu? Karena dia dermawan. Yang mungkin hari ini kalau di Saudi sekalipun, di Arab sekalipun, mana ada orang yang masak pakai kayu. Semuanya sudah gas. Bahkan kadang ada gas yang tinggal, iya, tinggal dia kayak pam. Ya kayak PDAM, dia tinggal buka saja, dia tanpa tabung. Iya, tanpa tabung. Di Indonesia juga sekarang siapa yang masak pakai kayu? Paling pondok-pondok. Pondok pun sebagian sudah gas semua ya. Apakah kemudian kita mengatakan orang ini banyak gasnya? Astagfirullahaladzim. Kan kalau banyak gas konotasinya ngentutan ya. Astagfirullahaladzim. A'azzakumullah. Banyak gasnya. Tapi kalau banyak gasnya, apakah itu menandakan banyak massa dan seterusnya? Nah, ini bisa barangkali kemudian ada satu kata yang kemudian viral dan menjadi masal, menjadi kinayah, sangat mungkin ya. Selanjutnya nomor 2, an yakunal makniyu anhu mausufan. Makni anhunya yang dikinayai itu mausuf, yang disifati. Kalau tadi sifat kan, ini yang disifati. Contoh, kaqaulihi ta'ala awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Iya. Kata man yunasya'u fil hilyah, orang yang tumbuh berkembang dalam perhiasan. Maksudnya adalah perempuan. Nah, perempuan ini kan yang disifati. Ya, mausuf. Dia perempuan, artinya perempuan dikinayahkan oleh Allah dengan kata man yunasya'u fil hilyah. Orang yang tumbuh berkembang dalam dalam perhiasan. Ya, kita tahu lah anak kecil sudah diantingi, dikalungi. Suwe-suwe bapaknya ranti duit didol. Tapi maksudnya dari awal ya diantingi, digelangi, kadang diali-ali, kemudian ya. Nah, ini yunasya'u fil hilyah. Tapi memang ya kemudian menjadi tabiat perempuan memang suka perhiasan. Iya. Iya. Makanya ya sang suami silahkan ya tahu harus sadar diri. Ya saya dalam hal ini membantu para ummahat, para istri dia. Tak belo mbak ya Ustazah. Ya, Masya Allah.
Maka ada yang mengatakan begini, cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga itu pertama berkomunikasi, yang kedua bla bla bla, ketiga, keempat, kelima ajak ke mall. Kalau kelima ini sudah dilakukan, nggak perlu langkah pertama sampai keempat. Iya, sudahlah. Pokoknya kalau pengen menyelesaikan masalah, ajak istri ke mall, selesai. Gitu ya. Milih sakarmu gitu ya. Kenapa? Man yunasya'u fil hil ya. Man yunasya'u fil hil. Ya. Tapi bukan berarti kemudian istri kita matre, enggak, saya tidak mengatakan begitu ya. Tapi senang dengan perhiasan gitu ya. Ya, ajak ke toko emas insya Allah. Ya, pulang senyum, ya, pulang senyum, selesai. Ah? Oh, punya emas besar ya. Iya. Emas Fajar ya. Mas Fajar. Taib. Ini man yunasya'u fil hil ya, sebuah kinayah dari mausuf, karena yang dimaksud adalah perempuan, iya. Dan ya disifati oleh beliau bahwa perempuan itu ghairu mubin fil khisam. Ya. Ibaratnya tidak jelas dalam permusuhan. Ya. Ya, enggak jelas itu akhirnya sekarang disingkat ya menjadi gaje ya. Enggak jelas. Bahasa Jawa ini ora cetha. Iya. Bahasa Arabnya ghairu wadih. 3. An yakunal makniyu anhu nisbatan. Iya. Yang dikinayai nisbah. Nisbah itu sebuah sandaran. Apa contoh, lihat. Al-majdu baina thawbaika. Al-majdu keagungan, ya, kebesaran, kejayaan, baina thawbaika, di antara dua bajumu. Maksudnya nisbat al-majdu kepada dirinya, yang dikinayai dia adalah al-majdu dalam diri orang ini atau dalam dirimu, kayak kejayaan atau kesuksesan atau kebahagiaan, apalah makna yang semisal itu dalam dirimu itu di apa ya, dekat. Nah, kedekatan antara al-majdu ila nafsihi, kedekatan kejayaan kesuksesan pada ini itu dikinayahkan baina thawbaika, dekat sekali. Nah, ini bentuknya kiasan menunjukkan dekatnya. Nah, dekat ini adalah nisbah. Nisbah yang dikiasi adalah nisbahnya majud kepada orang ini. Atau al-karamu mil'u burdaika. Al-karamu kedermawanan itu sepenuh dua bajumu. Burd itu baju luar. Ya, baju luar itu namanya burd. Itu di antara dua baju luarmu. Ya, ini menunjukkan bahwa lekat sekali sifat kedermawanan pada orang ini. Nah, ini nisbah. Wa nahwu fi thawbaika asad, di atau fi thawbaihi, di kedua bajunya ada singa. Ini menunjukkan keberanian. Jadi ini adalah kinayah, kiasan untuk sebuah nisbat keberanian di dalam dirinya. Ini diungkapkan dengan kinayah yang seperti ini. Bihadza intahina min ilmil bayan. Ada pertanyaan? Untuk ilmu bayan, apakah pernah digunakan Allah dalam mengungkapkan sifatnya? Bagaimana ketika Allah mengatakan yang fawqa aydihim, secara lafaz dan tangannya Allah di atas tangan mereka. Apakah itu termasuk bayan dari sisi kalimat tersebut, atau memang ya buahnya ini hakiki? Iya. Jadi ya di sini kemudian memang muncul beberapa madhab. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa
amirruha kama ja'at. Yakini nas-nas tentang sifat Allah itu apa adanya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Athariyah yang saat ini kita pilih, adalah memaknai semua sifat Allah apa adanya tanpa takwil. Meski demikian, karena Al-Quran itu adalah berbahasa Arab, aturan dalam bahasa Arab terkait majaz itu pun berlaku juga di dalam Al-Quranul Karim. Meski pembahasan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tidak mengakui adanya majaz dalam Al-Quran. Ibnu Taimiyah tidak mengakui adanya majaz dalam Al-Quran. Terus ketika memaknai ayat-ayat yang di dalamnya ada majaz, menurut ilmu balaghah, apa jawaban Ibnu Taimiyah? Itu hakikat. Penggunaan kata itu hakikat. Berarti kan hanya perbedaan istilah saja. Iya, perbedaan istilah. Tapi memang kita perlu mengatakan bahwa memang Ibnu Taimiyah tidak menerima majaz. Kalaupun kemudian kita berikan contoh-contoh yang tadi, secara balaghah itu masuk ilmu majaz, masuk pembahasan majaz, maka beliau mengatakan itu penggunaan hakiki. Versi beliau begitu. Wallahu ta'ala alam. Yang rajih menurut kebanyakan ulama, majaz tetap ada di dalam Al-Quran, karena itu bagian tidak terpisahkan dari bahasa Arab. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tentu di atas tangan tidak bisa dimaknai secara hakiki. Tentu tidak bisa dimaknai secara hakiki. Kalau kemudian misalnya Asy'ari mengatakan kepada kita, berarti antum mentakwil juga kan? Maka kita katakan bahwa takwil tidak selamanya tidak bisa, selamanya tidak boleh. Takwil ada dua macam, takwilun sa'ir, takwilun ghairu sa'ir. Takwil yang dibolehkan dan takwil yang tidak dibolehkan. Jadi pembahasannya memang nanti pembahasan di akidah ya, secara umum. Tapi bahwa kita harus memahami Allah sudah menyatakan bahwa Quran adalah Arabi. Artinya itu bahasa Arab. Apa yang berada di dalam aturan bahasa Arab ada juga di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga ada pembahasan-pembahasan majaz, ada pembahasan-pembahasan yang ya terkait ilmu balaghah, itu juga ada di dalam Al-Quranul Karim. Husnuzon kita kepada Ibnu Taimiyah, beliau tidak ingin membuka peluang untuk takwil kepada umat Islam, sehingga beliau mengatakan itu semuanya hakikoh. Yang ada di dalam Al-Quran semuanya hakikoh, tidak majaz. Wallahu a'lam. Kata yang dua kan memang secara hakiki kan Allah punya tangan. Pokoknya yang dinisbatkan kepada makan itu kan mengandung arti. Artinya tadi yang mana tadi? Babnya tadi. Al-isnadu ila makanil fi'il. Nah itu apa? Ya dunia ini hakiki, namun pokoknya ini tidak. Iya. Apakah itu tidak ada peluang buat majaz kan? Iya. Betul. Majaz itu karena jelas-jelas bukan hakiki. Iya kan? Enggak hakiki. Berarti ada majaz di situ. Meskipun menurut Ibnu Taimiyah hadihi hakikah. Yang dimaksud hakikahnya ya itu. Hakikah bukan hakikah ininya. Makna untuk yang lain itu juga hakikah. Karena itu ada dalam bahasa Arab dan selama ada dalam bahasa Arab berarti itu hakikah itu bisa dipakai. Ya, bisa mengandung makna itu, juga hakikah. Iya.
wajah Arab buka. Iya, itu semua. Bagi beliau semuanya hakikat, nggak ada majaz. Tapi wallahu alam kalau yang dipilih oleh banyak, karena kita tidak bisa memungkiri kalau kita disebutkan hakikoh semuanya juga bukan hakikoh gitu. Hakikoh adalah suatu lafaz yang dengan bikulli ihtiram ila Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi aturan bahasa Arab sudah begitu kok. Memang beliau membahasakan itu semuanya hakikoh, tapi orang Arab sendiri mengatakan bahwa memang ada hakikoh, ada majaz. Nah, lanjut. Oke, masuk ke ilmu ma'ani. Kalau menurut Syafi'iyah itu yang mana hakikinya apa itu? Iya. Yang Kan makna hakiki memang dia tumbuh. Dia tumbuh dalam orang yang tumbuh dalam perhiasan. kalau kinayahnya Kiranya perempuan. Iya. Al-makniyu perempuan. Al-makniyu anhu perempuan. Dia ungkapan yang jadi apakah semua perempuan itu tumbuh dalam perhiasan? Enggak kan? Tidak. Tapi ini yang dimaksud adalah perempuan secara umum, meskipun dia tidak tumbuh dengan perhiasan. Tapi kalaupun dia tumbuh dalam perhiasan sebenarnya itu juga bisa. Paham? Ini bedanya tadi kinayah dan majaz. Bahwa kalau kinayah dia bil maknal hakiki mungkin. Bahwa memang dia dari kecil sudah dikasih perhiasan. Tapi kalaupun tidak diberi perhiasan tetap masuk dalam kategori ini gitu. Perempuan secara umum. Ya. Oke. Masuk ke ilmu al-ma'ani. Maka kita Musa. Baik. Ilmu al-ma'ani masuk pada ilmu yang kedua, ilmu al-ma'ani. Ma'ani jamak dari makna. Ya, kita akan masuk kepada makna. Di antara pembahasan ilmu ma'ani, lihat taqsimul kalami ila khabarin wa insya. Pembagian kalimat ke khabar dan insya. Ini istilah di dalam ilmu balaghah, ada khabar dan insya. Ini pun nanti juga akan ada di dalam usul fikih. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala dengan uslub khobar, tapi yang dimaksud adalah insya. Misalnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dia zahirnya khobar, tapi maksudnya adalah insya, perintah untuk tarabbus. Al-kalamu kisman. Kalimat itu, jumlah itu ada dua, khobarun wa insya. Apa itu khobar? Apa itu insya? Lihat, alif. Fal khobaru, khobar itu apa? Yang disebut khobar itu apa? Ini khobar bukan khobar di nahwu ya. Ini khobar di balaghah. Ma yasihhu an yuqala liqailihi. Khobar adalah apa yang sah untuk dikatakan kepada orang yang mengatakan innahu shadiqun fihi aw kadzib. Khobar itu kalimat yang orang yang mengucapkan kalimat ini bisa disifati dengan shadiq dan bisa disifati dengan kadzib. Namanya berita bisa kita sifati dengan ini berita benar dan berita bohong. Ya. Sekali lagi, apa saja yang bisa disifati dengan shadiq dan kadzib lidzatihi. Ada takrif yang lain disebutkan lidzatihi. Lidzatihi itu untuk zatnya berita itu. Kalau sudah li ghairihi, contoh ketika Al-Quran mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi, khabar. Dia secara ilmu balaghah khabar, tapi hal yusaf bil kadzib? La, labud an yusaddaq. Kenapa? Karena di Quran. Itu kan sudah li ghairihi.
Tapi khabar li dzatihi yumkin an yusaf al-qail bisidqi wal kadhib. Paham ya maksudnya? Fa in kana al-kalamu mutabiqan lil waqi', jika kalam ini, kalimat itu mutabiqan cocok lil waqi' pada kenyataan, cocok dengan kenyataannya, kana qailuhu shadiqan, maka orang yang mengatakannya adalah shadiq, jujur, benar. Wa in kana al-kalamu ghairu mutabiqin lil waqi', jika ucapannya, perkataannya itu tidak sesuai, tidak cocok dengan kenyataan, kana qailuhu kadziban. Sekali lagi li dzatihi. Tapi kalau sudah li ghairihi, maka kadang harus disifati dengan shadiq, tidak boleh disifati dengan kadzib idza kana kalamullah taala. Quran di situ ada khabar dan insya, dan semua khabar yang ada di dalam Al-Qur'an la yahtamilul kadzib. Tapi karena li'annahu sadara min Allah taala. Karena terkait dengan yang lain, tapi kalau li dzatihi dia. Atau misalnya orang mengatakan api itu dingin. Api itu dingin. Hal yahtamilu sidq? Iya, la yahtamilu sidq. Saya enggak mungkin benar. Dia mesti bohong meskipun berita. Ya, contoh begitu. Itu li ghairihi, bukan khabar li dzati. Ya, mislu nasara Zaidun Amran. Khabar. Orang yang mengatakan nasara Zaidun Amran, saya misalnya mengatakan nasara Zaidun Amran, Zaid menolong Amr. Perkataan saya ini yahtamilu sidqa wal kadzib, bisa benar, bisa salah, bisa jujur, bisa bohong. Kapan dikatakan jujur? Kalau sesuai dengan waqi'. Kalau tidak sesuai dengan waqi' bisa disebut bohong. Baik, ini khabar. Ba al-insya. Apa itu insya? Ma la yasihhu an yuqal. Lawannya la yasih. Tidak sah, tidak bisa an yuqala liqailihi innahu shadiqun fihi au kadhibun. Tidak bisa dikatakan bahwa dia benar atau salah. Contoh unsur, ini dihapus hamzahnya, ini mestinya hamzatu al-wasl. Unsur Zaidan, tolonglah Zaid. Perintah itu hal yuqal innahu shadiq au kadhib? La. Namanya perintah. Masuk. Wah, ini Ustaz bohong atau jujur? Enggak bisa. Enggak. Masuklah. Sudah, la yusaf hadzal kalamu bi al-kadhib wa bis-sidq. Ini nanti kita akan pelajari apa saja yang insya. Ya, apa saja yang khabar, apa yang insya. Baik. Selanjutnya rukna al-kalam. Dua rukun kalam atau jumlah. Rukna aslinya ruknani. Ya, nunnya dihapus li ajlil idhafah. Dua rukun kalimat. Likulli jumlatin min jumalil khabar wal insya ruknan. Setiap jumlah dari jumlah-jumlah baik khabar maupun insya memiliki dua rukun. Apa yang pertama? Namanya mahkum alaih, atau istilah lainnya wa yusamma musnadan ilaih. Apa namanya? Musnad ilaih. Itsnan wa mahkumun bihi. Ada istilah mahkum bihi atau nama lainnya musnad. Tentu kita tahu ya bahwa al-jumlah fil lughah al-arabiyyah naw'an. Fi'liyah dan ismiyah. Iya. Al-jumlah naw'an. Ismiyah dan fi'liyah. Ismiyah itu dari apa? Mubtada plus khabar. Fi'liyah, fi'il plus fa'il atau naib fa'il. Baik.
Mubtada itu yang disebut musnad ilaih. Khobar disebut musnad. Karena apa? Mubtada dia yang mahkum alaih, dia yang dihukumi. Misalnya Zaidun qaimun. Zaid ini yang dihukumi dengan berdiri. Zaidun qaimun. Maka Zaid musnad ilaih, qaimun musnad. Tapi fi'il dan fa'il, fi'ilnya yang musnad karena dia hukum. Fa'ilnya baru musnad ilaih. Contoh di sini tadi ya, contoh Zaidun qaimun. Di sini contohnya qama Zaidun. Kita bisa rasakan di sini bahwa Zaid adalah yang sedang dibicarakan. Zaidun qaimun, Zaid itu apa? Dia berdiri. Sama, qama Zaidun, Zaid juga yang sedang dibicarakan. Sedang apa dia? Dia sedang berdiri atau setelah berdiri yang sedang dihukumi. Maka Zaidun baik di jumlah ismiyah maupun di jumlah fi'liyah dia musnad ilaih. Di situ mubtada, di sini fa'il. Hukumnya disebut musnad atau mahkumun bihi. Disebut mahkumun bihi. Selanjutnya, wa ma zada ala dzalik. Selain itu, yang lebih daripada itu, ghairil mudhaf ilaih, selain mudhaf ilaih. Karena mudhaf ilaih itu dengan mudhafnya seakan menjadi satu. Kenapa disebut selain mudhaf ilaih? Karena mudhaf ilaih itu seperti satu kata dengan mudhafnya, maka dia ngikut. Maka banyak tulisan di Rasm Utsmani ketika mestinya pakai tak marbutah itu pakai tak maftuhah. Misalnya Zarzakum atau rahmatullah. Inna rahmatullahi qaribun minal mu'minin, itu rahmat taknya maftuhah agar tidak dibaca inna rahmah, menunjukkan bahwa dia sedang dimudhafkan dengan setelahnya. Imra'at Fir'aun, Imra'at Lut, itu taknya dibuka. Karena apa tadi? Mudhaf dan mudhaf ilaih itu seperti satu kesatuan. Tidak bisa kita dalam membaca Al-Quran berhenti di mudhaf. Maka saya pernah menyampaikan juga kalau di Boyolali itu banyak yang mentalkin anak-anak surat Al-Ma'arij begini ya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi' wal kafirina laysa lahu dafi' min Allah bil ma'arij ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf. Bukan. Yang wa thamaniyata ayyam, apa itu? Surat Al-Haqqah. Al-Haqqah wa ma adraka mal haqqah kadzdzaba samud wa 'ad min qaryah fa ma sabaqu apa itu awal ayat? Bukan. Wa thamaniyata ayyamin husuma. Apa Ustazah? Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyah. Berhentinya wa thamaniyah. Ini dari gurunya, dari sekolahnya. Padahal itu wa thamaniyata ayyam. Dia mudhaf, thamaniyah mudhaf ke ayyam. Kenapa berhenti di thamaniyah? Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyah. Wa thamaniyata ayyam. Sampai ke ayam harus diikutkan mudhaf ilaihnya. Kan nggak bisa misalnya inna anzalnahu fi lailah, kan nanti beda artinya. Inna anzalnahu fi lailatil qadr, ada qadr mudhaf ilaih,
Nggak bisa berarti inna anzalnahu fi lailah, di suatu malam kan, kalau jadinya begitu, di suatu malam. Artinya khata. Lailatul qadar, mudhaf ilaih harus ngikut. Ya. Nanti gitu cari wa ma adraka ma lailah. Salah kan? Makanya memang apa ya, kadang ketika kita itu mengerti nahwu sih ya, itu kadang mendengar begitu tuh sudah risih gitu ya. Ada misalnya jazaohum inda rabbihim jannatun tajri, berhenti di tajri. Gimana maksudnya? Kebun-kebun yang berlari. Iya, cuman ya sampai al-anhar lah, tajri min tahtihal anhar. Nah ini kan jannatin tajri, kebun-kebun yang berlari. Ya karena kita ngerti ya, ngerti. Oh, ini kan bukan jannat tajri atau kebun-kebun yang mengalir. Kok ada kebun yang mengalir? Berhentilah sampai al-anhar, sampai fa'ilnya lah disebut. Sekali lagi, ghairil mudhafi ilaih. Kenapa tadi? Karena mudhaf ilaih dengan mudhaf seperti satu kata. Wasilah, selain silah. Maksudnya apa? Silatul mausul, wasilah. Jadi wa ma zada ala dzalik, selain ini, selain musnad ilaih, selain mubtada dan khabar atau selain fi'il dan fa'il, ghairil mudhafi ilaihi wasilah, selain mudhaf ilaih dan silah. Silah maksudnya silatul mausul. Kenapa? Karena silatul mausul harus ada setelah isim mausul. Maka dia la mahalla laha minal i'rab. Karena itu harus ada, nggak mungkin ada isim mausul tanpa silah. Sehingga silatul mausul dia penting, harus ada, dan dia semacam satu paket dengan isim mausul. Silatul mausul satu paket dengan isim mausul, mudhaf ilaih satu paket dengan mudhaf. Ini maksud saya belajar ilmu balaghah harus melalui nahwu. Kalau nggak ngerti nahwu mau nerangin lagi isim mausul dulu kan repot kan? Ya. Fahuwa qaidun. Jadi selain mubtada khabar, selain fi'il fa'il, yang selain mudhaf ilaih dan silah, dia kaid. Dia hanya tambahan saja, atau bahasa lainnya adalah fadlah. Ini umdah, yang lain fadlah. Umdah itu pokok kalimat. Pokok kalimat itu mubtada khabar fi'il fa'il. Selainnya fadlah, kecuali mudhaf dan silatul mausul. Ya. Maka ada kalau misalnya di Mi'atul Ma'ani wal Bayan ada pembahasan musnad ilaih, kemudian ada pembahasan muta'allaqatil fi'il. Betul. Itu semuanya. Misalnya kalau kita bicara marfu'at, apa selain ini? Selain mubtada, khabar dan fa'il, apa marfu'at? Nabul fa'il nanti maksudnya di sini. Terus ismu kana karena dia fara' dari mubtada. Terus khabar kana juga fara' dari itu. Terus tawabi. Nah, tawabi itu qaid. Tawabi ada 4. Apa? Na'at, ataf, taukid, badal. 4-4-nya ini qaid. Mansubat. Oke, apa saja mansubat? Ada berapa mansubat? Oke. Maf'ul bi, qaid, dia fadlah, bisa dihapus. Khabar kana dia akan masuk ke bagian dari mubtada khabar. Ismu inna juga masuk dalam bagian itu. Maf'ul mutlak dia juga qaid. Maf'ul iya, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, ini semuanya qaid. Dia fadlah. Enggak disebut pun enggak apa-apa. Wah kan. Jadi intinya sekali lagi bahwa 2 rukun dalam jumlah musnad dan musnad ilaih.
di jumlah ismiyah musnad ilaihnya mubtada, khobarnya musnad. Kemudian di jumlah fi'liyahnya fi'il musnad, fa'ilnya adalah musnad ilaih. Selainnya dia fadlah, nggak rukun, dia kait saja, tambahan saja. Masuk ke khobar kan? Tinggal 3 menit. Oke, masuk sedikit. Nah, nanti adrubul khobar kita akhirkan. Al khobar, al ghardu min ilqa'il khobar. Al ghardu tujuan dari menyampaikan khobar. Menyampaikan khobar. Menyampaikan, artinya khobar di sini bukan insya. Khobar di sini artinya yang bukan insya ya. Menyampaikan khobar itu apa tujuannya? Al aslu fil khobari an yulqa li ahadi ghordoini. Hukum asalnya dalam khobar ini lawannya insya, an yulqa khobar, an yulqa ya, bukan yulki ya. An yulqa dilontarkan, disampaikan li ahadi ghordain, untuk salah satu dari 2 tujuan. Apa yang pertama? Ifadatul mukhatab, memberi faidah kepada mukhatab, orang kedua yang diajak bicara. Al hukmal ladzi tadammanathul jumlah, memberi manfaat atau memberi faidah hukum yang dimuat ya oleh jumlah itu. Contoh, ketika saya mengatakan Zaidun qa'im, berarti saya sedang ingin menyampaikan kepada antum sebuah hukum yang dimuat dalam jumlah ini. Hukum itu apa? Berdirinya Zaid. Bisa dipahami? Ketika saya mengatakan qama Zaidun, sama Zaidun qa'imun, saya sedang ingin memberi sebuah pengetahuan bahwa Zaid berdiri. Ini hukum yang dimuat di dalam jumlah ini. Wa yusamma dzalikal hukmu faidatal khobar. Kalau sudah seperti ini namanya faidatal khobar. Namanya faidatul khobar. Artinya ada satu faedah berita yang saya ingin berikan kepada antum. Ya, mislu wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amal fili. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun gajah. Khabar mal ghardu min hadzal khabar. Apa tujuan saya menyampaikan ini? Ifadah, memberi faedah ilmu baru bahwa Nabi dilahirkan di tahun gajah. Yang kedua, ifadatul mukhatabi annal mutakallima alimun bil hukmi wa yusamma dzalika lazimal faidah. Tujuan yang kedua, memberi faidah kepada mukhatab bahwa mutakallim yang berbicara, orang pertama itu tahu dengan hukum. Jadi bukan memberitahu sebuah hukum baru. Misalnya ini banyak di doa. Antum bisa membayangkan lah, lebih gampang itu. Misalnya Rabbana zalamna anfusana. Khabar? Apakah kita ingin ngasih tahu Allah? Hah? Udah tahu lah. Rabbana zalamna anfusana. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Allahumma anta rabbi. Khabar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, anta rabbi ya Allah. Khabarlah. Terus apakah faedahnya ada kita memberitahu Allah bahwa Allah itu Tuhan kita? Bukan. Ini ingin menyampaikan bahwa aku ya Allah, hambamu ini tahu engkau Tuhan. Ini namanya lazimul faedah. Sebelumnya nggak pernah kepikir ya? Kadang ada misalnya saya masuk ke kamar santri misalnya,
Afwan Ustaz, kamarnya kotor. Nggak usah kamu kasih tahu aku. Afwan Ustaz, kamarnya kotor. Ngerti aku. Murah sotokan jadi. Ayo. Cuman maksudnya dia bukan pengen ngasih tahu. Saya tahu bahwa ini kotor, saya gitu. Ini namanya apa? Lazimul faidah, bukan faidatul khabar. Nah. Mithlu anta ta'malu fi hadiqatika kulla yawm. Anta ta'malu fi hadiqatika kulla yawm. Ini kamu bekerja di kebunmu setiap hari. Ini bukan berita, tapi ingin menunjukkan bahwa mutakalim tahu dan dengan hukum yang ada di dalam jumlah itu. Yang paling gampang itu tadi, Allahumma anta rabbi. Misalnya la ilaha illa anta ya Allah. Ini khabar bukan untuk memberitahu Allah, tapi untuk menyampaikan kepada Allah, hamba tahu loh bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Qad yulqal khabaru li agradin ukhra. Nah, ini al-asal. Yang setelahnya ini namanya khilaful asal. Al-asal bahwa khabar itu tujuannya untuk apa? Pertama, faidatul khabar, memberitahu hukum yang dimuat di dalam kalimat itu. Yang kedua, memberitahu mukhatab bahwa mutakalim tahu. Namanya lazimul faidah. Nah, ada tujuan-tujuan lain. Ini khilaful asal. Apa saja? Ya, tufhamu minas siyak, yang akan difahami dari alur kalimat. Siyak di mungkin bahasa kita, alur kalimat ini sedang berbicara apa. Min hamayadi, pertama al-istirham, minta kasih sayang, minta dikasihi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini perkataan siapa? Nabi Musa ketika lari kan? Ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Khabar. Tapi bukan tujuannya untuk memberitahu Allah faidatul khabar, bukan. Ayat. Untuk lazimul faidah juga bukan, karena tidak ada makna bahwa aku tahu ya Allah bahwa begini, itu tidak. Meskipun dekat ya, ada makna, sedikit makna lazimul faidah. Tapi di sini ada makna lain, apa? Al-istirham, minta dikasih. Ya Allah, sesungguhnya hamba sangat butuh, fakir itu sangat butuh kepada apa yang Engkau turunkan. Ya, lima anzalta ya ilayya min khairin, apa yang Engkau turunkan dari kebaikan. Ini Masya Allah, ini doa ini yang akhirnya, yang tadinya Musa itu takut karena terancam dibunuh kan, karena dia sudah membunuh. Kemudian dia belum punya istri, dia masih jomblo. Kemudian dia nggak punya kerjaan. Dengan ini langsung dinikahkan dengan anaknya Syuaib. Dapat pekerjaan, aman. Gimana? Yang bujang-bujang ini? Siapa yang bujang di sini? Oh, Musa. Taqra hadhil ayat ya Musa, satatazawwaj hadzal yawm. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini yang tadinya jomblo, takut nggak dapat pekerjaan, langsung hari itu juga dapat keamanan, ya, dilindungi sama Nabi Syuaib, dinikahkan sama anaknya Nabi juga, Masya Allah, dapat pekerjaan. Masya Allah. 2, izharud dha'af, menampakkan lemah. Ini salah satu juga tujuan. Jadi nanti faedahnya ilmu balaghah ini, ketika kita membaca Quran, kemudian kita sudah bisa mendeteksi, oh ini khobar. Kita lihat tujuan khobar ini apa gitu.
Idharu dha'f, contoh, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulang-tulangku ini sudah lemah. Ya. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Kepalaku ini sudah kayak ganjar. Iya. Ishta'ala ar-ra'su syaiba, menyala karena ada ubahnya itu. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Nah ini khabar karena bukan insya, dia bukan perintah kan? Ya gambarnya pokoknya insya itu fi'il amr lah gitu. Ini bukan, berarti khabar. Oke. Apa tujuan khabar ini? Apakah memberitahu Allah dengan suatu hukum? La, Allahu a'lam bidzalik. Ya. Apakah lazimul faedah? Tidak. Tapi ini untuk idharud dha'f, menampakkan lemahnya dia. Allah tahu lemahnya dia? Tahu lah. Allah Maha tahu. Yang belum ada saja Allah tahu. Ya. 3. Idharut tahassur, menampakkan kekecewaan. Ya, contoh, Rabbi inna qaumi kadzabun. Rabbi inna qaumi kadzabun. Ya Allah, sesungguhnya kaumku itu mendustakanku. Jadi kadzabun aslinya kadzabuni. Kadzabuni, ya-nya dihapus. Ya, dihapus itu nanti masuk pada bab ijaz. Nah, ijaz dan itnab, ada namanya istilah dalam balaghah ijaz dan itnab. Ijaz itu memendekkan, meringkas. Bisa ijaz harf, ijaz hadf. Ijaz dengan menghapus. Menghapusnya itu bisa menghapus huruf, menghapus kata, menghapus kalimat, menghapus jumal. Menghapus jumlah, menghapus jumal. Nah, kalau kita baca surat Yusuf, cerita dengan Yusuf itu kan kadang banyak sekali yang dihapus itu langsung. Tapi kita bisa merangkai, oh ini ada rangkaian-rangkaian yang cukup panjang sampai seperti ini. Nah, kan berarti di situ ada hadzful jumal. Karena memang Al-Qur'an bukan novel. Sehingga harus runut, habis dari sini kemana, enggak. Kadang dipotong zet langsung, tapi masih nyambung. Itu hebatnya Al-Qur'an. Meskipun bihadzfil jumal, dia masih bisa kita nikmati dan kita sudah bisa punya imajinasi sendiri bahwa itu ada proses begini. Nah, ini namanya ijaz. Nanti kita akan belajar pada waktunya insya Allah. Nah, ini termasuk ada ijaz. Termasuk ada namanya lawannya ijaz. Ini sedikit saya kenalkan. Ada namanya itnab. Itnab itu lawannya. Yang tadinya itu meringkas, ini malah nambah. Bukan tanpa tujuan. Mesti ada tujuan ketika Allah misalnya di dalam Al-Quran kok membahas itu panjang lebar. Ayatul dain misalnya. Ayat tentang hutang. Ayat paling panjang. Ayat idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu, itu sampai hutang loh, urusan hutang. Oke. Itu. Atau ketika Musa ditanya, "Matil kabiyaminika ya Musa?" Di tanganmu itu apa? Mungkin jawaban Musa mestinya apa? Tongkat. Kalau mau sekedar jawab. Tapi qal hiya asai atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Kan yang ditanya matil kabiyaminika ya Musa. Yang ditanya cuma di tangan kananmu itu apa Musa? Tongkat. Tapi apa para ulama mengatakan? Ini kesempatan bagi Musa. Musa diajak bicara sama Allah, mumpung ngomong sama Allah. Sekali yang tak cerita ke kabeh. Nah, di situ cocok untuk itnab. Mumpung ketemu Allah. Kalau yang tanya Ustaz Anas mungkin ya bilang tongkat. Bahkan kalau bisa akal tak tuh. Akal tak tuh. Oh, satu tuh. Tapi ini Allah yang bertanya. Mumpung Allah yang bertanya, jadi saya dialog sama Allah. Mumpung sebelum Allah pergi lagi. Nah, ini
Di situ ada ijazah. Itu juga balaghah. Ilmu balaghah membahas hal yang begini sehingga yang tadinya kerasa biasa-biasa saja dengan kita mengerti balaghah indah ternyata. Nah, itu yang saya di mukadimah saya sampaikan, dengan ilmu balaghah diharapkan kita bisa mengerti kemukjizatan bahasa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Keempat, ada al-fakhr, bangga. Ya, contoh, innallaha astafani min Quraisy. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk memberitahu para sahabatnya. Enggak semuanya tuh enggak tahu bahwa beliau dari Quraisy. Ya. Untuk lazimul faidah juga enggak. Ya, tapi untuk fakhr, untuk satu kebanggaan bahwa Allah telah memilih beliau di antara orang-orang Quraisy. Kelima, ada al-hathu 'ala sa'yi wal jid, menganjurkan untuk berusaha dan bersungguh-sungguh. Kaqauli syair, contoh, walaysa akhul hajati man batana iman walakin akhuha man yabitu ala wajali. Akhul hajat yakni dzul hajat, orang-orang yang kalau bahasanya adalah saudaranya kebutuhan. Ya. Akhul hajat bukanlah orang yang man batana iman, yang di malam hari dia tidur, ya. Yang punya kebutuhan itu bukan orang yang selalu tidur semalam suntuk. Walakin akhuha apa? Man yabitu ala wajal. Wajal itu khauf. Wajal itu khauf. Maksudnya ya dia tahajud. Dia meminta kepada Allah, dia takut azabnya Allah. Nah, itu akhul hajat. Nah, dari sini apa? Al-hathu 'ala sa'i wal jid. Ya, as-sa'yu al-hathu 'ala sa'i wal jid. Dia bukan untuk memberitahu hukum, dia bukan untuk lazimul faidah, tapi untuk memotivasi. Jadi ini diantara tujuan-tujuan selain tujuan faidatul khabar dan lazimul faidah. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.